Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, aku berkata kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Telah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tetapi tidak menemukannya. Saya tidak tahu pohon ini berumur berapa. Apakah cuma 3 tahun? Kemungkinan 3 tahun memang belum berbuah. Atau sudah berbuah, tapi dia yang tidak berbuah. Jadi Tuhan ini mencari buah pada pohon yang seharusnya berbuah, tetapi tidak berbuah. Maka tuannya katakan, "Tebang saja." Tetapi pengurus kebun mengatakan, "Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan memupuknya dengan baik. Siapa tahu dia berbuah." Kalau memang sudah diberi kesempatan ternyata tidak berbuah juga, tebanglah dia. Artinya apa? Ada batas kesabaran Tuhan. Tuhan menciptakan kita semua ada gunanya. Tetapi jika tidak berguna, kita tidak kembali kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang terbuang. Kita katakan Tuhan Maha Pengasih. Mengapa membuang orang? Sebab keselamatan ini memang sudah disediakan. Tetapi manusialah yang mengambil keputusan mau selamat atau tidak. Caranya dengan berbuah. Kadang-kadang ada orang mengeluh, "Saya dimanfaatkan orang." Saya katakan kalau engkau dimanfaatkan orang, masih bagus, engkau ada manfaatnya. Kalau engkau tidak bermanfaat lagi, itu enggak ada gunanya. Cuma kadang-kadang kita merasa tidak nyaman saja. Kok saya bermanfaat cuma bagi dia saja? Seperti orang yang pacaran yang bucin. Manfaatnya cuma buat pacarnya saja. Itu enggak ada gunanya sama sekali. Jadi siapa yang lagi pacaran, lagi bucin-bucinnya, saya kasih tahu, tidak ada guna sama sekali.
Kalau pacaran saja engkau diperbudak seperti itu, yakin engkau setelah menikah tidak ada lagi kebebasan. Mungkin tidak ada martabat juga. Akibatnya apa? Lama-lama merasa jenuh, merasa benci. Akhirnya dulu katanya sehidup semati. Akhirnya ya tidak jadi juga. Malah menjadi hal yang buruk. Manusia harus ada gunanya. Maka kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan Musa. Musa ini adalah seorang pelarian. Dia lari ketakutan karena dia dikejar oleh Firaun. Dia membunuh orang. Lalu Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir, ke tempat yang dia takuti. Kalau dia masuk pasti dia habis, ditangkap. Dia melarikan diri, tapi Tuhan kirim dia ke sana, ke tempat yang dia takut. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan memilih orang dengan tepat. Musa adalah orang yang sudah dipersiapkan sejak bayi. Ketika bayi-bayi lain dibunuh oleh raja, dia selamat. Dan selamatnya tidak main-main, tinggal di istana menjadi pangeran. Artinya dia tahu seluk-beluk Mesir. Dia tahu negara itu seperti apa. Dialah orang yang paling tepat untuk ngomong dengan Firaun supaya membebaskan orang-orang Israel yang tertindas itu. Dia paling tepat karena dia paling tahu. Cuma kendalanya adalah dia ketakutan. Tapi bagaimana menyembuhkan ketakutan? Justru menghadapi masalah itu, maka orang bisa sembuh dari ketakutan. Berapa banyak orang yang ketika mulai bersin-bersin, batuk-batuk, disuruh antigen, disuruh PCR, langsung, iya saya mau. Lebih banyak yang menghindar. Aduh janganlah, ini cuma flu aja kok, gitu aja kok repot. Kenapa? Kita takut dikatakan kita positif juga. Seakan-akan positif itu seperti orang sakit kusta saja. Kalau memang positif, tidak perlulah temannya menyebar-nyebarkan kemana-mana. Itu yang juga tidak benar. Ada orang yang hobi ya, asal kupingnya dengan positif, dia sudah bercerita kemana-mana. Saya pikir tidak perlulah. Kalau memang kita tahu kita positif COVID misalnya, segera kita ingat-ingat siapa yang bersama saya berapa hari ini. Kasih tahu mereka, saya positif loh. Apakah engkau juga perlu periksa? Seperti itu, ingatkan orang lebih baik. Daripada sudah tahu positif, kita sembunyi, orang yang bersama kita juga tidak tahu-tahu mereka juga kena juga. Berapa orang yang ketika ada gejala-gejala kanker, tumor dan sebagainya, tidak berani memeriksakan diri. Kenapa? Karena takut. Tapi memeriksakan diri dan mengobati itu adalah tindakan untuk sembuh. Itulah sebabnya mengapa Musa harus kembali ke Mesir supaya dia sembuh. Suatu sosok yang dia takuti, Firaun, sekarang dia hadapi dan akan dia kalahkan. Dia akan jadi pemenang. Bukan lagi orang yang bersembunyi, bukan lagi penakut. Dan kita lihat juga Musa membuat banyak keajaiban di situ kan. Ada 10 tulah. Ada 1 tulah yang sampai hari ini masih ada. Berapa kali saya ke Mesir, di bandara, dalam bandara, ruangan tertutup, ada AC, itu banyak lalat. Nah itu tulah yang Musa turunkan itu. Untung tidak muncul kodok dan sebagainya. Saya tidak tahu sekarang bagaimana, karena sudah lama tidak ke sana. Lagi pula ngapain sering-sering ke sana. Jadi Musa menjadi orang yang terpandang, kembali menjadi terpandang. Dulu lari ketakutan, sekarang menjadi orang yang ditakuti oleh orang Mesir. Bahkan tulah yang terakhir yang paling mengerikan adalah para putra sulung mati dalam 1 malam. Putra sulung orang Mesir mati dalam 1 malam. Itu mengerikan. Orang mungkin tidak takut atau tidak terlalu takut jika uangnya hilang, bisnisnya gagal. Tapi jika anaknya harus mati dan dia tahu harus mati lalu mati,
Itu sangat menakutkan. Itu teror yang mengerikan. Dan ini dilakukan oleh Musa. Dan terakhir tentu saja, dia membawa umat Israel menyeberangi Laut Merah, membelah laut, melewati jalan darat, tanah yang kering di tengah laut. Tidak hanya itu, setelah itu menenggelamkan tentara Mesir. Betapa hebatnya, betapa berkuasanya. Belum lagi banyak hal yang dia lakukan. Mendirikan ular tembaga, menyembuhkan orang yang mati atau sakit kena racun ular, mengeluarkan air dari batu karang, begitu banyak. Dari seorang yang sembunyi ketakutan menjadi orang yang hebat. Itulah cara Tuhan menyembuhkan kita. Itulah cara Tuhan membuat Musa berguna lagi. Kalau dia hanya sembunyi, tidak ada gunanya. Kita juga ketika menghadapi kesulitan, kita sembunyi. Kita melarikan diri dari kenyataan. Tidak ada gunanya, tidak berbuah. Itu seperti pohon ara yang sudah 3 tahun didatangi tidak berbuah. Justru Tuhan mau kita berbuah kembali. Mau kita menjadi orang yang kuat. Berbagai macam penderitaan hidup yang kita alami, baik cobaan dari setan maupun ujian dari Tuhan, baik pengkhianatan dari teman-teman maupun orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang menyusahkan kita, termasuk virus. Kita sering bertanya, Tuhan, kenapa sih ada orang-orang seperti itu? Kenapa kau ciptakan orang-orang seperti itu? Satu kali saya bersama dengan seorang supir, dia bertanya pada saya, Pastor, apa gunanya Tuhan ciptakan virus? Saya bilang saya juga tidak tahu, tapi pasti ada gunanya. Ciptakan lalat, ciptakan nyamuk, apa gunanya? Ciptakan orang-orang yang mengadu domba bangsa-bangsa, bahkan bangsa sendiri diadu domba. Orang-orang yang tidak senang melihat kemajuan di negara kita, selalu utak-utik hal yang baik, selalu dicari kelemahannya. Orang yang sudah baik dimaki-maki misalnya. Apa gunanya Tuhan ciptakan itu? Tuhan juga sedih melihat ada ciptaan yang gagal seperti itu. Bukan Tuhan mencipta dengan gagal, Tuhan sudah mencipta dengan baik, tapi ciptaannya memilih untuk gagal, memilih untuk tidak berbuah. Itulah masalahnya. Karena itu kita lihat yang paling gagal itu apa? Yudas ini loh dipilih sendiri oleh Yesus sesudah dia berdoa sepanjang malam, dia pilih murid, dapat Yudas. Tapi sekali lagi kita harus tahu bahwa tidak semua ciptaan Tuhan gagal berbuah. Ada banyak ciptaan Tuhan berbuah dengan baik. Kita yang masih melayani di gereja, kita yang masih setia pada keluarga, masih berkorban bagi keluarga, kita yang masih menjadi warga negara yang baik. Ini adalah ciptaan yang berbuah, berhasil. Tidak semua gagal. Yang gagal pasti ada. Tapi kalau kita fokus ke gagal, seakan-akan semua gagal. Murid Yesus ada 12, 1 berkhianat. Yang 11 kan oke-oke aja, enggak masalah. Tapi seringkali orang lebih fokus pada yang gagal itu daripada yang berhasil. Yang penting kata Yesus, ketika orang-orang sedang bergosip ria, mengatakan Tuhan lihat, itu orang-orang Galilea menyembah berhala, mempersembahkan kurban, lalu mereka dibunuh oleh Pilatus, darah mereka tercampur dengan darah korban. Apakah mereka orang-orang terkutuk? Yesus katakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan seperti mereka. Seperti mereka maksudnya apa? Bukan dibunuh oleh Pilatus, bahwa berakhir dengan sia-sia. Itulah mereka. Hidup kita berapa lama sih? Apalagi yang sudah berumur. Hidup berapa lama lagi? Tapi kadang-kadang orang berumur jangan diremehkan. Ada orang yang berumur, dia bisa hidup lama. Tapi yang muda-muda justru pergi lebih dahulu. Kita tidak pernah tahu. Setiap orang mempunyai tahun kehidupan yang sudah Tuhan tentukan sendiri. Meskipun kadang-kadang ada juga yang merusak rencana Tuhan dengan mengakhirinya terlebih dahulu.
Sendiri mengakhiri atau orang lain mengakhiri, itu sama merusak rencana Tuhan. Setiap orang sudah ada waktunya. Kalau kita mati dengan wajar, itu sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau mati tidak wajar, kemungkinan ada campur tangan dari pihak lain yang merusak rencana Tuhan. Berapa lama kita hidup? Sisa berapa? Saya sudah 61. Sisa berapa? Dulu saya selalu bercita-cita. Waktu saya masih frater, Tuhan cukuplah 50 saja. Ternyata saya ulang tahun ke 51. Waduh, tidak nyampe nih. Tuhan 60 saja. Sekarang 61 ini. Sekarang saya bikin rencana baru. Tuhan 70 saja. Tapi belum tentu Tuhan kabulkan. Jadi papa dan mama saya ini, saya tidak tahu saya ikut yang mana. Papa saya tidak panjang umurnya, mama saya panjang sekali umurnya. Saya ikut yang mana? Tidak penting berapa panjang. Yang penting adalah apakah saya berusaha untuk berbuah bagi Tuhan, menjadi berguna bagi sesama. Kalau tidak ada gunanya, hidup lama-lama pun percuma. Tapi kalau ada gunanya, meskipun hidupnya sebentar saja, termasuk anak-anak yang diaborsi tadi itu, yang disebutkan di depan misa itu, ada gunanya tidak? Saya pikir ada gunanya. Kita tidak tahu gunanya apa. Yang jelas, Tuhan mencipta setiap orang pasti ada gunanya. Cuma sayang, anak ini belum sampai melaksanakan gunanya, dia sudah diputuskan oleh pihak yang tidak benar itu. Mari kita berdoa, mohon pada Tuhan, semoga kita bisa memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan lebih baik lagi. Bertobat, kata Yesus. Berbuah, supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini, supaya kelak kita kembali dengan penuh kemenangan, seperti Musa yang dari orang yang gagal menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Amin.